You have to dream. Harus ngimpi. Steve Jobs, waktu sebelum almarhum Steve Jobs memberikan pidato di Stanford, dia menyampaikan ke kawan-kawan mahasiswa di Stanford, be foolish, make mistakes. Buatlah kesalahan. Kalau masih umur 19, 20, 21, buatlah kesalahan, ambil resiko. Karena kita hanya belajar paling banyak tuh dari berbuat kesalahan. Agak oksimoronik, agak kontradiksi dalam kata-kata. Tapi kalau kita tidak membuat kesalahan, kita tidak tahu sejauh mana. Karena kalau tidak berani mengambil resiko, kita nggak bisa menjadi wirausaha atau pengusaha. Nah, problemnya di sini. Satu, kebijakan apapun yang bisa mendukung industri manufaktur supaya menjadi industri yang kuat sekali, tapi pendanaannya juga harus diperkuat. Masalahnya hanya 20% dari populasi kita punya akses ke pendanaan. 80% nggak punya akses ke pendanaan. Masya Allah. Gimana kita bisa compete? Udah gitu bunganya 10-15%. Di Malaysia bunga 2%, di Singapura 1,5%. Perbedaan antara 15% dengan 2%, yaitu 13%, itu udah menjadi barriers of entry. Sudah menjadi kendala untuk kita bisa bersaing dengan siapapun yang ada di Asia Tenggara. Nah, kalau mau bicara Asia Tenggara ini kumpulan 10 ekonomi. Terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, dan lain-lain, Kambodia, Myanmar, Brunei. Itu secara kolektif kue ekonominya itu 2,3 triliun dolar. Ada yang ngerti nggak konsep masyarakat ekonomi ASEAN? Ada? Nggak ada? Masya Allah. Ini kesepakatan dari tahun 2003. Sebelum pemerintahan SBY, di mana di akhir tahun 2015 ini pintunya akan dibuka. Siap nggak? Harus. Di mana kawan kita di Chiang Mai bisa ngirim produknya ke Bandung atau ke Cimahi, ke Padalarang tanpa pengenaan tarif. Kawan kita dari Hanoi bisa ngirim produknya ke Mamuju, dijual di situ tanpa pengenaan tarif. Ini sudah open, komunitas yang sangat terbuka. Pesawat bisa terbang dari Penang ke Manokwari. Jadi siapa kuat, dia akan menang. Nah, kita punya nggak pesawatnya? Kita punya nggak pabriknya yang bisa memproduksi produk-produk yang bisa bersaing dengan produk-produk yang akan datang dari luar negeri? Ini dalam bahasa Inggrisnya ASEAN Economic Community, yang sudah harus efektif di akhir tahun 2015. Kita sudah hidup dalam konteks yang sangat penuh dengan keterbukaan. Jadi ini mau nggak mau harus memaksa diri kita sendiri untuk memperkuat diri kita sendiri agar kita bisa bersaing. Kalau enggak, akan kesulitan. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk di koridor demokratisasi. Tapi demokrasi ini hanya bisa berkelanjutan kalau ada kesejahteraan yang berkelanjutan. Not the other way around. Demokrasi tidak membuahkan kemakmuran, tapi kemakmuran itu hanya bisa membantu membuahkan demokrasi. Jadi gimana nanti kita ini semua adik-adik sama-sama kita bisa membungkus proses demokratisasi, proses pertumbuhan ekonomi, proses pemekaran kesejahteraan, proses pemerataan kesejahteraan dengan baik, agar kawan kita yang di Sabang itu kesejahteraannya sama dengan kawan kita yang di Merauke. Bukan yang di Jabodetabek aja yang tinggi kesejahteraannya. Harus ada pemerataan yang berkelanjutan.